Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Bertemu lagi di kuliah Danuri pada perkuliahan analisa dan perancangan sistem. Pada kesempatan hari ini kita masih akan membahas tentang perancangan sistem dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Kalau pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana membuat use case untuk studi kasus perpustakaan. Pada kesempatan hari ini kita akan membuat diagram yang lain, yaitu diagram kelas, diagram objek maupun diagram sekuen. Semoga video kali ini dapat membantu kalian untuk membuat ataupun merancang sistem dengan menggunakan UML. Baik, kita langsung pada halaman perancangan UML, dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, maka kita lewati saja ya. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang pembuatan use case ini ya. Kemudian hari ini kita akan coba membuat diagram kelas, dan salah satu dari diagram yang lain mungkin nanti activity ya. Oke. Diagram kelas ya. Bentar. Kita menuju ke diagram kelasnya. Jadi kasusnya masih tentang kasus perpustakaan ya. Yang kemarin sudah kita buat use case seperti ini. Nah, diagram kelas itu adalah perincian dari use case. Jadi kalau kemarin kita sudah gambarkan siapa itu aktornya, siapa itu apa saja itu use case-nya. Nah, ini nanti yang akan kita jadikan kelas ya di dalam sebuah diagram kelas. Baik, kita menuju ke diagram kelasnya. Oke. Ini contoh-contoh yang lain tentang pembuatan use case ya. Saya kira sudah cukup jelas. Sekarang kita akan coba menuju pada diagram kelas atau kelas diagram. Diagram kelas atau kelas diagram menggambarkan struktur sistem dari segi pendefinisian kelas. Ya, kelas. Kemarin sudah kita pahami tentang objek dan kelas ya. Jadi nanti arahnya ini adalah nanti ke arah ke fungsi daripada sebuah objek yang di dalamnya ada kelas-kelas gitu ya. Nah, di dalam kelas nanti ada yang namanya atribut, metode maupun operasi. Ya, atribut, metode maupun operasi. Jadi sebuah form gambarannya seperti itu, nanti ada menambah data, mencari data, kemudian menghapus data. Nah, yang dilakukan itu apa? Nah, metode operasi tadi ya, nanti yang akan kita definisikan. Jadi, atribut merupakan variabel yang dimiliki oleh suatu kelas, kemudian operasi atau metode adalah fungsi yang dimiliki oleh suatu kelas. Oke, kita akan coba penjelasan di sini. Jadi apa yang terlihat di sini ini adalah objek. Ya. Ini adalah sebuah objek tambah. Nah, di dalamnya ada kelas ya. Tambah buku misalnya. Nah, tabel yang digunakan adalah tabel buku. Ya, tabel buku. Jadi kalau saya menjalankan form ini, kemudian menekan tombol tambah, kemudian saya mengisi data dan saya simpan, maka data tersebut akan masuk di tabel buku seperti ini, tabel bukunya. Ya. Penggambaran kelas seperti itu. Kalau saya menghapus juga sama, data yang saya hapus, maka di tabel buku juga akan terhapus. Perintah penghapusannya apa? Nah, itu operasionalnya namanya. Oke, kita gambarkan. Kelas digambarkan seperti ini. Nah, ada kelas, ada atribut, ada operasi. Kemudian ada interface, ya. Jadi interface ini adalah alat bantu yang digunakan untuk saling terhubung ya, antar muka namanya. Asosiasi, ya, relasi antar kelas, kemudian ada asosiasi berarah menuju kemana. Di sini misalnya menuju ke tabel tertentu, nah, ini misalnya ke proses tertentu, nah, ini pakainya asosiasi berarah.
Kemudian ada generalisasi seperti yang kita bahas pada use case ya, saya kira sudah pernah. Kebergantungan atau dependensi yang tergantung antar kelas. Misalnya untuk mengakses tabel itu harus terjadi koneksi misalnya, begitu. Ketergantungan. Agregasi ya, relasi antar kelas dengan makna sebagian atau whole part ya. Jadi sebagian data, sebagian tabel yang nanti akan digunakan. Oke, sebelum kita ke sini gambarkan dulu, ini ada contoh penggambaran kelas. Oke, enggak ya. Gambarnya seperti ini. Wah, rumit ini, Pak. Ya, ini rumit sekali. Tapi setelah nanti kita ketahui, ini menjadi sesuatu hal yang biasa. Nah, pertama kita lihat dulu adalah di sini, main ya, main. Kita tanpa hiraukan dulu yang lain, kita lihat main di sini. Pada saat sebuah sistem itu dibuka, pasti akan menuju pada main, halaman utama, kemudian ada halaman login, ada menu-menunya. Nah, menu-menunya misalnya ada mengelola pustaka, mengelola anggota, mengelola peminjaman. Ini dulu yang kita pahami dulu. Setelah kita pahami ini, oh ternyata kalau kita buka sistem, ya, buka sebuah sistem akan muncul hal yang demikian, ya. Nih. Jadi kita pahami dulu yang ini tadi. Ini kita lihat secara garis besar atau dibesarkan seperti ini. Setelah kita pahami, pada saat kita menggunakan sistem ini, nah, kita perlu melakukan validasi login. Seperti kemarin use case ini ada, ya. Ternyata validasi login ini istilahnya dibutuhkan kalau kita mau mengakses mengelola anggota di sini. Pada saat sudah mengelola anggota, ya, pada saat sudah mengelola anggota, maka kita diberi fasilitas bisa mencari data anggota itu berdasarkan nama, bisa mencari data anggota berdasarkan ID, bisa memasukkan data anggota baru misalnya, juga bisa mengubah anggota maupun menghapus anggota. Ini yang dinamakan operasionalnya. Nah, untuk bisa mengoperasikan ini, operasi ini bisa berjalan, kita butuh database. Nah, nanti perlu ada koneksi ke database yang digambarkan begini. Ini gambarannya adalah menuju kepada sebuah web, ya. Ada hosting, ada database, username maupun password. Terjadi koneksi, terjadi menjalankan query namanya. Nanti kalau Anda sudah pelajari web, bahasa PHP, MySQL, di sini nanti akan Anda paham. Nah, setelah itu, ya. Jadi pada saat kita memilih mengelola pustaka, di sini kita bisa mencari pustaka berdasarkan apa saja di sini, bisa memasukkan, mengubah maupun menghapus. Pada saat kita nambah pustaka atau mengakses, mengoperasionalkan mengelola pustaka, maka dibutuhkan tabel pustaka. Yang ID, tabel pustaka itu ada ID, ada judul, jenis, jumlah, tahun, maupun pengarang. Ini fieldnya. Kemudian operasiannya apa? Set ID, get ID, set judul, get judul. Apa ini maksudnya? Nah, kita baca di sini. Set itu adalah update data. Get mengambil data. Ya. Jadi misalnya mengambil data itu misalnya proses pencarian. Maka akan mencari di tabel. Kalau sudah ketemu akan ditampilkan, akan diganti, setelah diganti harus disimpan. Nah, simpan ini proses update namanya. Ini untuk mengelola pustaka. Begitu juga untuk mengelola anggota. Nanti datanya menggunakan tabel anggota. Begitu juga untuk mengelola peminjaman. Semua tabel digunakan 1, 2, maupun 3. Dan syaratnya terjadi proses koneksi, kemudian harus melakukan loginnya. Ya. Ini yang digambarkan pada diagram kelas tersebut. Oke, saya kira cukup jelas di sini, ya. Nah, kemudian atau ini kalau digambarkan lebih jauh lagi, ya, di sini ada sebuah web, tampilan awalnya seperti ini. Nah, di sini ada halaman utama, ada login, ya. Setelah nanti berhasil login, nanti akan muncul menu, ya. Akan muncul menu. Nah, di sini ini penggambaran dari kelas tadi. Nah, ini juga sama contohnya. Ini ada sebuah tampilan, ada menunya,
ya, ada input pegawai. Pada saat mengelola pegawai bisa apa? Menampilkan datanya, menghapus, mengedit maupun menginput. Jadi penggambaran sistem ini ya terkoneksi ke tabel tadi. Nah, ini tabelnya ya. Nah, jadi gambarannya seperti itu. Kalau mengelola pustaka juga sama, ya. Jadi ada mengelola pustaka di sini bisa mencari, bisa memasukkan, mengubah maupun menghapus. Tabel yang digunakan, nah, tabel pustaka. Operasi yang digunakan, get dan set. Syaratnya harus login. Demikian penggambaran dari diagram kelas. Kemudian kita lanjutkan diagram objek. Ya, diagram kelas menuju pada diagram objek. Ini lebih mudah lagi kalau diagram objek itu. Jadi atribut maupun operasional kita tutup saja. Ini sudah menjadi diagram objek, ya. Tetapi nanti datanya di sini diganti dengan data real. Nah, ini jadinya diagram objek seperti ini. Nah, ini tinggal judulnya saja, ya. Nah, di sini contoh data. Nah, ini ada contoh datanya tadi. Jadi, tabel pustaka ini salah satu contoh datanya apa? Pengarangnya ada 2, berarti seperti ini, ya. Kemudian contoh data lagi tabel anggota. Oh, nomor teleponnya boleh 2. Ya, kemarin masih kita ingat ya bahwa pada sebuah perpustakaan anggota boleh memiliki 2 nomor telepon. Kemudian tabel peminjaman, data contohnya seperti ini. ID-nya, nah ini ID-nya, tanggal peminjaman, kemudian ID anggotanya, ID pustakanya ini, kemudian ada ID kembalinya. Ini proses dari diagram kelas menjadi diagram objek di sini. Oke, kemudian ya. Ada diagram lagi yang dinamakan diagram ERD. Nah, ERD ini adalah diagram yang menggambarkan relasi antar tabelnya. Tabel pustaka, anggota maupun peminjaman, dan ini sudah Anda pelajari dulu di sistem basis data. Tidak saya jelaskan di sini, ya. Kemudian kita lanjut. Ini masih ERD. Konseptual data model, ya. Jadi tabel-tabel tadi kemudian dibuatkan konsep perjalanan hubungannya. Di sini ada peminjaman, ya, tabel pinjam. Tabel pinjam itu yang dipinjam pasti pustaka atau buku. Buku memiliki pengarang yang lebih dari 1. Kemudian di tabel peminjaman ini ada siapa yang pinjam adalah anggota. Anggota punya 2 buah nomor telepon atau lebih. Ya, bisa memiliki lebih dari 1. Di sini one to many, ya. 1 bisa banyak, 1 bisa banyak, ya. Ini many to many, ya. Jadi satu pustaka bisa memiliki lebih dari satu proses pinjam atau peminjaman itu bisa mempunyai banyak pustaka, ya. Jadi 1 bintang ini adalah one to many. Ini konseptualnya. Jadi hampir sama seperti field-fieldnya apa sih, kan gitu. Oke, saya kira cukup jelas. Lanjut lagi. Ini yang dinamakan physical data model, fisiknya. Nah, ini strukturnya. Seperti yang ada di SQL tadi, ya. Jadi sebuah contoh misalnya tabel pustaka, ID-nya variabel karakter, lebarnya 10. Oh, dia sebagai primary key, kunci utama. Judul variabel karakter, lebarnya 255, jenisnya bisa fiksi atau buku bacaan atau apa gitu ya. Jumlahnya berapa unit, tahunnya juga integer. Kemudian kalau yang FK di sini adalah foreign key, ya, foreign kunci tamu, ya. Jadi ada primary key, ada foreign key. Ini namanya physical data model. Oke, saya kira juga sama di sini. Kemudian ada beberapa diagram yang lain yang dinamakan diagram interaksi, ya. Contohnya adalah diagram sequence, ya. Jadi pada saat login, ini use case login tadi, perjalanannya bagaimana sih, kan gitu ya. Mulainya dari mana? Mulainya dari sini. Pada saat di main halaman utama harus login dulu. Siapa yang login? Petugas perpustakaan. Memasukkan apa? Username dan password.
Kemudian divalidasi. Ya, divalidasi. Apakah benar? Nah, apakah benar ataukah salah? Kalau benar kemana? Oh, kalau benar langsung ke bawah. Tapi kalau salah, maka kembali ke sini, harus masukkan user lagi. Nah, ini perjalanan ngetik password atau melakukan login, ya, memasukkan login itu bisa digambarkan diagram sequence seperti ini. Begitu gambaran dari use case untuk pembuatan kelas, kemudian diagram objek, kemudian ada diagram sequence, ya. Jadi penggambarannya adalah seperti itu. Pada saat Anda membuat sistem seperti ini, sebelumnya telah digambarkan perjalanan sudah dirancang dulu dengan menggunakan use case, dengan menggunakan kelas, ya, dengan menggunakan physical data model, juga menggunakan conceptual data model sampai pada sequence. Ya. Semoga cukup jelas, ya. Tadi untuk sequence contoh login, ya. Saya kira nanti bisa dipahami lebih lanjut. Demikian yang bisa saya sampaikan. Untuk kurang dan lebihnya nanti bisa kita diskusikan. Pada pertemuan hari ini memang kita bahas kelas, ya, diagram kelas dan diagram objek, kemudian ada physical data model, conceptual data model, sampai pada diagram sequence. Semoga bermanfaat dan selamat berkarya, dan silahkan dicoba untuk membuat diagram-diagram tersebut dari kasus kalian, ya. Semoga bermanfaat pertemuan hari ini. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.